memang masyarakat membakarnya ini karena memang pohon jati itu diperkirakan kalau area semak belukar dan daun-daunnya ini dibakar, maka kualitas pohon jati ini semakin excellent, semakin perfect ya. Jadi ini selain kemudian fragmen batu bata kuno yang kita temukan, juga lah di sini ada semacam pecahan tembikar ya, banyak sekali pecahan tembikar kuno ini. Artinya ini ada wadah diduga yang merupakan bibir dari gentong, kendi, genuk, tempayan ya. Ini merupakan menurut penuturan warga di desa ini ya, di atas Gunung Anjasmoro yang sangat keramat. Gunung Anjasmoro sendiri ini merupakan sebuah perbatasan di masa kuno, juga menjadi batas antara kerajaan-kerajaan besar ya. Termasuk kemudian saat ini menjadi perbatasan dari 5 daerah. Yang pertama Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Dan di area yang diduga 15 hektar ini penuh dengan bongkahan dan struktur batu bata kuno. Batu bata kunonya sudah ditemukan. Artinya di sini adalah ada peradaban harta karun terpendam, termasuk jejak tinggalan istana kerajaan kuno. Mari kita telusuri bersama-sama. Jadi lokasi ini adalah hutan jati yang cukup rindang dengan musim gugur dan jejak pembakaran dari daun-daun jati ini, sehingga kemudian artefak-artefaktual bermunculan setelah dibakar. Nah, jadi selain kemudian fragmen batu bata kuno yang terserak di mana-mana di daerah ini. Nah, ini batu bata kuno, ada jejak kemudian jari-jari kecil, jari-jari mungil dari tangan-tangan leluhur kita. Nah, ini coba kita, selain kemudian ada berbagai macam fragmen batu bata kuno ya, termasuk kemudian ada struktur batu alam. Nah, disinilah ada struktur batu alam yang sangat misterius. Itu ya, setelah kemudian memang masyarakat membakarnya ini karena memang pohon jati itu diperkirakan kalau area semak belukar dan daun-daunnya ini dibakar, maka kualitas pohon jati ini semakin excellent, semakin perfect ya. Jadi ini selain kemudian fragmen batu bata kuno yang kita temukan, juga lah di sini ada semacam pecahan tembikar ya, banyak sekali pecahan tembikar kuno ini. Artinya ini ada wadah diduga yang merupakan bibir dari gentong, kendi, genuk, tempayan ya. Ini merupakan alat-alat yang digunakan sehari-hari pada masyarakat pada masa lalu ya. Dan di sini juga memang ada semacam sesuatu yang sangat misterius. Pertama ada beberapa batu yang sangat misterius ya. Kita buka. Kemungkinan di bawah batu ini ada semacam tinggalan kuno yang disembunyikan. Nah, hal ini kemungkinan juga ya, karena ada batu yang bermadu, mungkin ini adalah juga peradaban kampung hutan ya, semacam dolmen, meja batu ya. Ini bersama Bang Ega. Jadi di sini ada struktur TV, semacam batu dalam sebuah kombinasi yang sangat misterius. Ada beberapa juga ini adalah semacam dolmen atau bubur batu juga ya. Nah, ini batu pecah nih. Ini batu pecah yang mengumpul menjadi satu. Diduga lokasi ini dulu tempat para tetua desa atau pemuka ya, pemuka masyarakat pada masuk itu dalam memecahkan segala persoalan. Batu pecah ini sebagai simbol untuk memecahkan segala persoalan. Loh, kita ada pusaka kelihatannya, Mbah. Ini, Mbah, kayak terbuat dari logam gitu, Mbah. Logam yang sudah berkarat itu, Mbah. Ini apa logam sudah berkarat ya ini ya? Kayak semacam jejak tinggal karatan-karatan gitu ya. Nah, tinggal karatan logam itu. Jadi di sini juga ada yang batu yang sangat misterius. Coba kita cari petunjuk semacam simbol-simbol yang ada di permukaan batu. Kemungkinan ada prasasti, ada simbol-simbol aneh. Selain ada beberapa banyak ya, ternyata batu gandek juga terserak di mana-mana. Batu yang bulat-bulat ini batu gandek ya, batu gandek. Misalnya dalam bidang arkeologi. Tepat aja kita kembalikan saja. Nah, ini juga batu yang misterius. Kemungkinan di bawahnya ada semacam sesuatu yang disembunyikan. Dan kita lihat batu ini apakah ada simbol-simbol aneh, jejak-jejak leluhur pada masa lalu ya. Nah, di sini biasanya ada batu brakon, cuma ini ada kemungkinan simbol yang
ditinggalan leluhur kita, ataukah ini sebuah jejak cekungan alami? Ini juga masih misterius karena memang batu dakon biasanya sangat kentara sekali jika dibandingkan dengan batu-batu yang lainnya. Namun kalau para netizen ya, para master semua masih kemudian pesimis bahwasanya lokasi ini merupakan batu alam dan hutan biasa saja. Nanti kita tunjukkan ya, menurut di beberapa lokasi di sana ini ada semacam struktur batu bata yang banyak sekali. Nah, ini kita coba menuju ke sana sambil perjalanan kita menikmati rindangnya hutan jati, hutan pohon jati yang sangat rindang ini ya. Pohon jati ini, Pak Rus, kalau pohon jati sebesar ini itu kira-kira umurnya berapa, Pak Rus? Berapa tahun? Sekitar 10 sampai 15 saja, 10 sampai 15 tahun lah. Jadi pohon jati itu memang pohon yang sangat apa nih ya, umurnya sangat panjang. Jadi sebesar ini katanya Pak Rus, salah satu kemudian channel kita ya, teman kita Mbelentreng Channel, ini sudah berumur antara 10 sampai 15 tahun. Kalau pohon sengon yang berumur segitu itu mungkin sudah besar sekali ya, sudah besar sekali karena ini pohon jati itu memang pohon umurnya sangat panjang sekali. Dan biasanya pohon jati ini pada masa kerajaan-kerajaan ini merupakan bahan baku pembuatan kapal. Kapal-kapal Jawa ini pada masanya ini seperti di relief Candi Borobudur akan terlihat kapal layar, beberapa cadik ya, kiri kanan bercadik. Ini ciri khas kapal-kapal Jawa. Di relief Candi Borobudur itu yang dibangun sekitar tahun 778 Masehi ya. Ini abad ke-8 Masehi loh. Ketika Eropa itu belum memiliki kapal-kapal raksasa. Ketika kapal-kapal Arab itu masih kecil. Dan beberapa yang bisa menandingi kapal-kapal Jawa itu kemungkinan kapal-kapal Tiongkok ya. Tapi dari segi kualitas kayu jati dan kualitas kapal-kapal Jawa ini menandingi kapal-kapal yang ada di peradaban dunia. Karena satu-satunya peradaban kuno yang besar dengan kapal-kapal dan navigasi yang canggih adalah di Jawa tropis ya, di tropis. Satu-satunya negara dengan peradaban tinggi di tropis adalah Jawa. Yang lainnya itu subtropis ya, rata-rata di India, di Tiongkok itu rata-rata subtropis. Sehingga di sana itu dikenal adanya musim salju. Maka kualitas pohon-pohon yang memiliki musim subtropis atau salju kualitasnya rendah jika dibandingkan dengan kualitas pohon jati atau pohon-pohon yang tumbuh di iklim tropis. Jadi peradaban kita memang bukan sesuatu yang isapan jempol. Leluhur Sriwijaya abad ke-7 itu sudah menaklukkan Madagaskar abad ke-7. Bahkan para pelaut Bugis, ya ini ternyata kita tidak sengaja di jalan ini juga penuh bata-bata kuno ya. Dan itu ada sesuatu struktur yang misterius, Pak. Nah, batu bata kuno ini ketebalannya itu 8 cm, mengingatkan pada bata kuno abad ke-10-11 Masehi. Nah, ini itu sesuatu yang misterius di sini. Selain memang di sini ada semacam pecahan fragmen tembikar ya. Ini ada sebuah gundukan yang diduga penuh dengan batu-batu kuno. Ada semacam bande ya, ada ini batu yang sangat misterius yang alami atau dibuat. Ada semacam bande atau batu bulat ya, batu bande ya. Beberapa logam juga kita temukan, tinggal itu semacam karatan-karatannya itu banyak. Nah, di sini kemungkinan juga mengandung sesuatu yang sangat misterius. Kembali lagi kepada peradaban Melayu dan peradaban Nusantara, penakluk samudra. Pada masa abad ke-1 sebelum Masehi, 500 sebelum Masehi, sebenarnya orang-orang Melayu Polinesia ini penakluk samudra. Suku-suku di Korea, di Taiwan, sampai Madagaskar di Australia, Kepulauan Paskah di dekat Amerika Serikat, sampai Madagaskar ya, tadi Tasmania di Australia ya, sampai Madagaskar di sebelah timur Afrika. Ini semuanya menggunakan bahasa dan ras Melayu Polinesia. Artinya kita satu-satunya bangsa penakluk samudra. Jadi nenek moyang kita adalah pelaut. Itu sebuah ungkapan yang bukan isapan jempol tapi sangat realistis. Lah, disinilah kita menemukan struktur tembok istana kerajaan. Bersap-sap jika ke sana sampai sana
Ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah sap atau tembok istana kerajaan kuno yang semuanya menggunakan batu bata era abad ke-11 Masehi. Bisa jadi diduga peradaban Medang Kamulang, keturunan Empu Sendok dan keluarganya ini membangun istana di atas bukit ini. Jadi batu-batu bata di sini semuanya murni dan tidak ada yang bervariasi. Ukurannya semuanya tebal, abad ke-10 ke-11 Masehi. Masa Empu Sendok, masa Irlanda. Artinya ini jauh, sekitar 300 tahun sampai 400 tahun sebelum berdirinya Singosari dan Kerajaan Majapahit. Ini ada jejak peradaban kuno. Dan ini tentu harus didukung oleh sumber prasasti. Semoga kita ke depannya, ini diekskavasi, ditemukan prasasti yang mengungkap jejak peradaban ini. Ini adalah tembok batu bata kuno seluas 15 hektar. Sangat relevan sekali kalau ini adalah jejak istana peradaban kuno ya. Jadi batu batanya kuno sangat besar sekali dan ini bersap-sap antara sap 1, 2, 3, 4 seperti benteng pertahanan. Ini kalau ini wajib diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Jika kita lihat ya, tembok ini sangat besar sekali. Nah ini bisa jadi ini semacam benteng pertahanan perang pada masa kerajaan kuno, bagaimana situs Biting yang ada di Lumajang. Lah, di sini ada petunjuk yang lain, pipisan. Nah, kita menemukan pipisan. Nah, pipisan di sini juga relatif kecil, berbeda dengan pipisan era kerajaan Singosari dan Majapahit. Diduga pipisan ini memang pipisan abad ke-11 Masehi atau abad ke-10 Masehi ya. Nah, ini luar biasa sekali. Coba kita cari artefak-artefak yang penting lainnya. Dan di sini struktur batu bata ini sangat luas sekali. Jadi untung pertanian hutan jati ini pada puncak musim kemarau ini sudah dibakar, sehingga kemudian semak belukar itu terbakar dan daun-daun terbakar. Kita akan bisa lihat bahwa di sini ada semacam benteng istana kerajaan kuno yang berbentuk sekitar persegi ya, sekitar berukuran tembok ini ada berlapis-lapis. Sekitar ukurannya ini kalau nggak salah ini sekitar 50 meter kali 50 meter persegi. 50 kali 50 meter sekitar 250 meter persegi bagian dalam ya. Kemungkinan yang luar sekitar bisa jadi 100 kali 100 meter persegi atau mungkin seluas memang 15 hektar. Dan ini hanya bisa diidentifikasi bukan pemukiman rakyat jelata, bukan pemukiman masyarakat biasa, melainkan struktur tembok batu bata ini adalah pemukiman elit kerajaan pada waktu itu. Dengan ketebalan batu batanya yang semuanya 8 cm ini, diduga ini merupakan istana kerajaan kuno abad ke-10 atau 11 Masehi. Semoga kemudian segera ditindaklanjuti oleh Balai Pelestari Cagar Budaya, diekskavasi, diungkap kesejarahannya, ditunjukkan struktur dan bentuknya, dan tentunya generasi muda akan bisa kemudian menyaksikan kejayaan akan masyarakat masa lalu ya, dan terutama menginspirasi, termotivasi. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, inilah tembok kerajaan ya, yang dulunya tempat perang ya. Dan cukup sekian dulu perjumpaan kita sambung di lain waktu. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel Telapak Seno. Oke, saya akhiri. Rahayu. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.